Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Japs Vibe. Hari ini kita akan ngomongin tentang 3 jenis permukaan speed mousepad. Lebih tepatnya di sini gue ada 3 mousepad terbaru dari Noir Gear. Ada yang tentang speed, ada yang control, dan ada yang balance. Oke, langsung kita mulai aja reviewnya. Jadi jenis permukaan mousepad itu udah ada banyak variasinya dari dulu gitu. Nah, gue sendiri itu dimulai dari Razer Goliathus. Razer Goliathus ini ada yang jenisnya kontrol atau yang speed. Nah, gue waktu itu pilih yang kontrol karena gue limited budget, cuma bisa pilih salah satu. Dan ya udah, gue berharap yang kontrol itu yang terbaik. Tapi ternyata mungkin gue lebih prefer yang speed karena begitu ada keluar yang mousepad Cordura gitu, gue seneng banget sama mousepad yang lebih licin. Nah, hari ini gue ada 3 jenis mousepadnya, ada yang speed, control, dan balance. Dan gue akan review ketiganya dan compare gitu ya, supaya kalau kalian nanti mau pilih, kalian bisa pilih yang terbaik berdasarkan informasi yang kalian tonton. Jadi nggak usah beli ketiganya, bisa tonton video ini aja. Langsung kita mulai dulu dari unboxingnya. Oke, dari dusnya kita lihat di sini ada tulisan One mousepad ya, sesuai namanya, a tailored performance for every gamer. Ada speed namanya +1, control namanya -1, dan juga perfect blend itu =1. Nah, ini kita bisa pilih mau yang mana. Kalau kita lihat di sini, nih di sini ada logonya ya masing-masing mousepad ini. Jadi mereka itu ada logo yang berbeda karena ketiga mousepad ini punya varian warna yang sama, ada hijau, ada putih, ada hitam. Nah, jadi kan bisa pilih hijau yang ini, bisa putih yang ini, atau hitam yang ini, atau ya terserah kalian, preferensi kalian seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya ini sticky pour on bottom, ini liquid resistant, dan juga udah stitch edging. Suatu hal unik yang gua ngerasa dari mousepad ini adalah dari packagingnya ini yang bentuknya tabung. Karena biasanya kalau mousepad gaming yang poron itu nggak boleh dibikin kayak gini, harus pakai kardus, harus di bawahnya flat. Nah, tapi gue tuh diinfoin ada hal yang menarik soal poron dari mousepad ini. Langsung kita buka. Oke, packagingnya kayak gini. Jadi dia ada plastik luarnya. Ini dia mousepadnya. Nah, kalau kalian nanti beli, ini tuh mungkin awalnya ngelihat kayak, oh ini kok kayak berlekuk-lekuk gitu ya. Apakah karena ini dilipat? Enggak, ini tuh gara-gara ada plastik cover di belakangnya. Nih ya, kita lihat dari kamera atas. Oke, ini ada plastik covernya untuk poronnya, untuk sticky poronnya. Kita buka. Oke, nempel. Nih ya, Oke, jadi ini beda ya sama poron mousepad biasanya. Ini namanya self-healing poron foam. Jadi bedanya self-healing poron foam sama yang biasa. Kalau yang self-healing ini, dia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau misalnya kegencet gitu ya. Atau misalnya ada crease. Crease itu ada kayak lekukan gitu. Jadi enaknya, walaupun kalian itu gulung, dia tetap bisa menjaga bentuknya. Lihat nih. Tadi kan ada kayak lekukan-lekukan gitu ya dari atas. Nih, kalian lihat dari kamera atas, real time nih. Langsung super smooth lagi. Nah, satu fitur ini itu udah membuat gue untuk lompat pindah ke mousepad yang satu ini. Kenapa? Karena gue suka banget pakai mousepad gaming yang enak, yang smooth atau yang kontrol. Cuman gue tuh keberatan kalau gue harus bawa-bawa kardus gitu. Karena satu, kalau gue bawa jalan-jalan, ya malu-maluin. Kecuali gue mau ke turnamen gitu ya. Yang kedua, durabilitasnya. Jadi karena mousepad gaming itu biasanya sangat fragile poronnya. Jadi gue tuh nggak berani bawa kemana-mana. Cuma bisa dipakai di rumah. Tapi karena ini udah self-healing poron, gue lebih pede untuk bawa ini kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian gulung kayak gini dan kalian bawa, itu nggak masalah, poronnya akan tetap aman. Oke, itu satu fiturnya. Nah, ini ya, ini logo yang dimaksud ada sama dengan, artinya ini =1. Ini adalah opsi speed yang balance, bukan yang kontrol dan bukan yang speed paling tinggi. Teksturnya sih kalau gua rasa ini mirip kayak mousepad biasa. Cuman bedanya dia ada kayak tekstur garis-garisnya gitu, vertikal. Dan rasanya sedikit lebih smooth dibandingin dashmat atau mousepad pada umumnya. Kita coba lihat dulu opsi warna yang lain dan juga tekstur dari mousepad yang lain. Oke, nah ini opsi warna hijau. Ini warna hijau, gue pilih untuk yang -1. Ini yang kontrol. Jadi sama kayak yang =1, semua mousepadnya sama kayak =1, semua mousepad ini itu dilengkapi dengan fitur poron foam yang sama apapun itu jenis permukaannya. Oke, kita buka dulu satu lagi yang warna hitam. Box. Oke, ini adalah perbandingan untuk logonya dulu. Jadi ini yang +1, ini yang -1, dan ini yang =1, sama dengan minus dan plus.
Kalau teksturnya sendiri, kalian bisa lihat, ini gue rada close up nih ya, biar bisa lihat. Jadi kalau yang plus one ini yang paling smooth, dia tuh kayak knitingnya itu paling tight gitu ya, jadi paling licin. Kalau ini tuh yang paling coarse, paling kasar, jadi ini lebih ada stopping powernya. Kalau yang ini yang balance, kayak nggak se-tight yang ini, tapi juga nggak sekasar yang kontrol. Ini ya. Nah, kalau untuk warnanya sendiri kalian bisa lihat, ini ya, ini yang warna hitam, ini yang warna hijau, dan ini yang warna putih. Kalau dari gue sendiri pribadi, gue sangat suka sama dua warna ini, antara yang hijau atau yang putih. Kalau yang putih gue suka banget, cuman gue takut bakal kotor. Kalau yang hijau ini karena lebih unik aja dibandingin yang hitam pada umumnya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kayak lebih kelihatan gitu ya, teksturnya lebih bagus rasanya. Kayak beda aja gitu. Nah, bagian poron belakangnya ini, itu lengket banget. Lihat nih ya, kalau poron ketemu poron, udah nempel kayak gimana. Nah, keuntungannya adalah poron ini, dia itu sangat konsisten ya, di surface apapun. Jadi, apapun meja yang kalian pakai, entah itu kaca, entah itu kayu, dia tuh bakal nempel dengan sangat baik. Gitu ya. Jadi, kalau kalian udah taruh, ini mousepad-nya, itu nggak akan goyang ya, nempel banget. Dan ini bisa kalian bersihin nanti, kalau misalnya udah mulai kotor. Sebenarnya gue udah coba pakai ya, dia tuh nggak segitu nempelnya juga sih sama kayak rambut-rambut atau apa. Jadi ini cukup durable, cukup aman, cukup nyaman dipakai. Cuman ya, memang harus kita coba pakai lebih lama lagi untuk kita tahu durabilitas yang sebenarnya dari poron bottom ini. Tadi kita ngomongin poron, sekarang kita akan ngomongin fitur kedua yang ada di semua mousepad ini, yaitu stitch edges. Nah, stitch edges ini artinya ini tuh dijahit ya, bagian pinggir mousepadnya. Nah, keuntungannya apa? Jadi keuntungannya adalah yang pertama, bagian permukaan sama bottomnya itu nggak gampang kepisah gitu ya. Karena zaman dulu tuh banyak mousepad yang permukaannya tuh kainnya keangkat, lepas dari bottom fit yang rubbernya gitu. Nah, ini lebih aman, lebih durable. Dan juga kalau kalian lihat stitch edges-nya, dia tuh seamless ya. Lebih pendek dibandingin ketebalan si mousepadnya. Jadi kalau kalian itu biasa ngeliat yang stitch edges biasanya, itu kadang jahitannya tuh tebel banget. Dan akhirnya kalau kalian pakai mouse, itu bakal nggak enak tangannya. Karena tangan kalian tuh bakal kehalang sama jahitannya. Cuman yang ini tuh jahitannya bener-bener seamless banget. Jadi bener-bener kerasa nyaman banget di tangan. Nggak ada masalah ya. Stitch edges-nya bagus banget. Dan fitur terakhir adalah water resistant ya. Jadi kalau misalnya mousepad ini kena air, kena keringet gitu ya, dia nggak akan langsung resap. Jadi juga akan lebih tahan terhadap kalau misalnya nggak sengaja ketumpahan sesuatu gitu ya. Jadi kalian bisa langsung lap sebelum mousepad itu kenapa-napa. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang jenis permukaan apa yang cocok untuk kalian pilih. Jadi ini berdasarkan opini gue aja, gue bukan pro gamer gitu ya, gue cuma main sehari-hari aja. Cuman menurut gue ada 3 faktor yang bisa menentukan mana yang terbaik. Yang pertama adalah tentang DPI kalian. Kalau misalnya kalian pakai DPI yang rendah, itu kan kalian banyak movement, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian itu banyak movement, berarti lebih cocok pakai yang speed. Kenapa? Karena keuntungannya pakai DPI yang rendah, itu tuh kalian lebih akurat. Karena gerak segini, itu gerak kursornya cuma dikit gitu ya. Jadi kalian tuh udah akurat secara DPI-nya. Makanya kalian butuh bantuan dari mousepad supaya kalian geraknya lebih licin, lebih ringan. Gitu. Sebaliknya, kalau misalnya kalian itu pakai DPI yang tinggi. DPI yang tinggi itu yang kalau misalnya gerak mouse-nya dikit, itu kursornya udah geraknya banyak gitu ya. Jadi gerak dikit, itu udah langsung kursornya geraknya banyak banget. Itu lebih cocok pakai mousepad yang kontrol. Kenapa? Karena kalian tuh butuh akurasi, kalian tuh butuh stopping power. Jadi ketika kalian mau berhenti, itu nggak kebawa momentum mouse-nya, jadi overshoot. Nah, ini cocok untuk kalian yang suka pakai grip fingertip. Karena rata-rata yang pakai fingertip, itu dia DPI-nya tinggi banget. Kenapa? Karena dia nggak bisa gerak banyak si tangannya. Jadi cuma bisa segini doang. Dan makanya butuh pakai yang kontrol. Gue sendiri pribadi, gue suka banget pakai yang kontrol. Kenapa? Karena yaitu gue suka main pakai DPI yang tinggi. Makanya gue lebih prefer mousepad yang kontrol. Dan kalau yang terakhir, yang balance, itu cocoknya untuk ya sebenarnya DPI berapapun bisa. Jadi kalau kalian pakai DPI tinggi, bisa pakai ini, DPI rendah juga bisa pakai ini. Faktor yang kedua adalah tentang game yang kalian mainin. Jadi ada beberapa game yang movement mouse-nya itu jauh lebih banyak dibandingin game tertentu yang lain. Contoh, kita ngomongin MOBA. Oke, MOBA itu kayak Dota 2. Dota 2 itu movementnya banyak banget. Tapi kalian tuh nggak perlu terlalu akurat. Karena kalian nggak pernah dong ngeflick di Dota 2 gitu kan, nggak ada. Ngeflick itu di FPS. Nah, ketika kalian nggak butuh akurasi yang tinggi, pilihlah mousepad yang licin. Karena kalau kalian main Dota 2 itu kalian tuh udah movement, gerakin kamera, pilih skill, ini, itu, klik hero. Itu klik kanan, jebol. Tangan kalian juga capek gitu ya. Banyak
yang harus kalian lakuin. Dan di Dota 2 cocok pakai mousepad yang speed, yang ini. Karena ya kalian jadi main itu nggak capek, overall itu resistansinya juga karena lebih sedikit. Dengan waktu 40 menit, kalian itu klik, itu lebih nyaman pakai mousepad yang speed. Oke? Jadi kalau gamenya itu banyak movement dan nggak butuh akurasi tinggi, cocok pakai yang ini, yang speed. Sebaliknya, kalau misalnya kalian itu main FPS, ya mungkin akan lebih enak pakai yang kontrol. Karena kalian itu geraknya nggak gitu banyak, yang penting akurat. Tapi ini balik lagi tergantung sama DPI ya. Jadi sebenarnya buat FPS juga banyak yang nyari yang speed karena butuh yang paling cepat, dan kebanyakan orang FPS itu kontrol tangannya juga udah sangat tinggi. Jadi walaupun dia dikasih speed yang tinggi atau bahkan glass mousepad, dia tetap bisa nembak atau flick dengan akurat kalau yang pro ya gitu. Tapi ada juga yang lebih prefer pakai yang kontrol kayak seperti ini. Nah, terus kalau untuk yang balance tuh kayak gimana? Ya ini sebenarnya untuk kalian yang bingung main game apa atau variasi, ada yang main Dota, ada main FPS, main apa. Sebenarnya mungkin lebih cocok pakai yang balance ini. Jadi nggak terlalu seret, nggak terlalu speed juga. Yang terakhir adalah faktor mengenai preferensi. Nah, jadi ada kemungkinan kalian udah DPI-nya tinggi, main FPS, itu tetap lebih cocok pakai yang speed, bukan yang kontrol. Kenapa? Karena tangan kalian rasanya lebih nyaman pakai mousepad yang speed. Nah, kalau kalian tahu, mousepad itu ada yang glass juga, bahannya kaca. Nah, bahan kaca itu biasanya orang-orang suka pakai sleeve lagi. Karena kalau keringetan dikit, itu di gelas itu nempel tangannya. Kayak kulitnya tuh nempel. Dan ada juga orang yang nggak suka ribet-ribet pakai sleeve karena rasanya berubah lagi, temperaturnya berubah, inilah itulah. Nah, jadi balik lagi tergantung preferensi kalian. Nah, kalau gue bisa bilang, kalau tangan kalian itu nggak suka sama tekstur, itu jangan pakai mousepad Cordura atau yang kontrol. Karena dia tuh sangat kerasa ininya, teksturnya. Dibandingin kayak kalian pakai mousepad biasa, ini tuh rasanya kayak sedikit di atas grain of sand kayak gitu loh. Kayak kerasa ada butiran-butiran gitulah. Nah, ini yang membuat kadang di tangan itu yang sensitif itu rasanya nggak enak. Nah, tapi sebaliknya kalau kalian pakai yang speed, ini kemarin gue coba main ya, itu ketika tangan gue keringetan, rasanya ya itu rada lengket dikit, bukan lengket yang gimana, tapi rasanya kayak nggak sesmooth glide tangan gue di mousepad yang lain gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin kalian harus cobain sih lebih tepatnya ya. Nah, preferensi ini juga bergantung sama kebiasaan kalian. Kalau kayak gue dari dulu udah kebiasa pakai mousepad yang kontrol gitu ya. Ya udah, tangan gue akan lebih nyaman pakai mousepad yang kontrol. Entah berapapun DPI yang gue pakai ataupun apapun game yang gue pakai. Nah, itu karena gue udah kebiasa, namanya muscle memory. Nah, kalau kalian udah kebiasa pakai yang speed, ya mungkin lebih cocok pakai yang speed juga. Jangan tiba-tiba beranjak ke yang kontrol. Nah, tapi kalau kalian masih belajar, kalian belum pro player, mungkin ada baiknya untuk kalian juga nyoba-nyobain. Karena kalian jadi tahu nih, mana yang terbaik untuk kalian. Jadi walaupun gue bisa kasih kalian informasi mengenai perbedaan mousepad ini, kalian bisa pilih lah kira-kira yang terbaik untuk kalian tuh yang mana, tergantung game dan DPI kalian. Tapi ini semua balik lagi tergantung dari masing-masing orang. Tangannya keringetan atau enggak, dulunya pakai mousepad apa, dulunya udah pakai Desmet apa, dan kalian tuh kedepannya mau main game seperti apa. Nah, ini harus dari kalian yang nentuin sendiri, kira-kira mau mousepad yang mana. Performa gaming pada ketiga mousepad ini excellent menurut gue ya. Gue udah coba pakai yang speed, ini rasanya agile banget. Kayaknya gue lincah banget di game tuh, kayak gue bisa ngeliat semuanya, dan gue main Dota juga lebih lancar, lebih nggak capek gitu ya. Tapi kalau gue pakai kontrol, itu gue langsung merasa lebih pede ketika gue adu one on one, ketika gue harus duel. Karena gue ngerasa flick gue jauh lebih konsisten pakai yang kontrol. Kayak ketika gue pengen nge-aim ke situ dan gue nge-stop tangan gue di situ, rasanya lebih sering akurat, lebih sering kena pakai yang kontrol. Nah, kalau yang balance, rasanya kayak gue pakai mousepad biasa tapi lebih premium, di tangan lebih enak. Ketika gue keringetan atau apapun, di kondisi apapun, gue lebih nyaman pakai yang balance gitu ya. Jadi ini paling enak di kondisi apapun. Tapi ya itu, gue takut mousepad gue kotor karena warnanya putih. Cuman aduh, putihnya ini bagus banget. Cuman kalau masalah kotor mah, itu tergantung dari tangan kalian, keringetan atau enggak, kotor atau enggak, cuci tangan atau enggak ya. Jadi kalau mau yang putih, memang harus sering bersih-bersih. Harga mousepad ini dijual di harga 299.000 di minggu pertama, next akan menjadi 349.000. Nah, menurut gue ini harga yang sangat affordable dan sangat make sense untuk mousepad gaming, karena ada juga yang harga di atas ini, dan ini tuh menurut gue kualitasnya mirip or even better karena dia ada poron self healingnya di bawah. Oke, kesimpulannya ini adalah mousepad brand lokal yang menurut gue worth it banget. Ada 3 opsi warna dan 3 opsi surface untuk kalian pilih. Dia itu udah seamless stitch edges dan juga self-healing poron yang bikin mousepad ini bisa digulung dan dibawa kemana-mana. Menurut gue, apakah ini worth it atau dibeli? Menurut gue sangat worth it, dan gue rekomen yang mana? Sebenarnya balik ke kalian, tapi gue sendiri kalau gue bisa milih lagi, gue akan milih warna putih dan gue akan pilih yang kontrol. Karena putihnya menurut gue paling bagus, dan dari ketiga ini yang gue suka adalah yang kontrol. Karena gue merasa aim gue paling konsisten, dan kita ngomongin mousepad untuk gaming. Jadi yang penting adalah performa. Ya, kenyamanan tuh secondary. Yang pertama adalah performance, dan menurut gue aim gue paling akurat pakai yang kontrol.
Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian mau beli, linknya udah gue taruh di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.